Ya, ngomong-ngomong berkarir di dunia fashion tanpa sekolah fashion, salah satunya Rinaldi, ya kan? Tapi bisa mencapai global level yang sangat tidak mudah. Nah, kita mau tanya, gimana sih dulu awal mulanya itu umur berapa? Ingin buat aksesori itu siapa yang dukung dan bagaimana? Kenapa saya bisa menjadi seorang desainer? Jujur, aku tidak pernah bermimpi. Karena 27 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu itu kan fashion Indonesia itu tidak seperti sekarang ini, yang dimana sekarang itu ada sosial media, internet, sangat mudah untuk digunakan untuk cari tahu, ya kan? Jadi belum familiar banget dengan kehidupan saya, gitu. Jadi saya tidak bertujuan ke sana, gitu. Tapi ya saya harus berterima kasih. Ada teman, boleh dibilang senior saya yang sudah pass away, ya, meninggal, yaitu almarhum Kim Pong, di mana dia adalah fashion designer untuk brand yang sangat terkenal di Indonesia. Nah, beliaulah yang membukakan mata saya sebuah tiara, itu Mas. Nah, Gimana ceritanya Nicki Minaj pakai aksesorinya Rinaldi di kepalanya loh, di atas kepalanya, dia lebih tinggi dari kepalanya Nicki Minaj. Coba. Oke, menjadi seorang desainer, khususnya desainer aksesoris, itu adalah bukan impian, tidak memimpikan atau termimpikan, tidak, ya kan? Apalagi sampai oke lah, kita juga harus bangga dipakai oleh teman-teman artis Indonesia, sampai dikenal oleh teman-teman artis Indonesia juga, itu kayaknya wow. Sampai diterima oleh tamu aja dipakai untuk hari bahagia, yang dimana hari adalah hari yang paling penting dalam dunia, itu juga wow. Apalagi sampai internasional, buat saya itu sampai sekarang ini kok bisa ya, aku juga sulit menemukan jawaban itu, gitu loh. Jadi itu sangat berbahagia sih, ada kesempatan di mana Tuhan sudah berikan pada saya, dan saya menerima dengan baik, membuka diri dengan baik, juga mempelajari dan mempertahankan, dan terus saya tidak pernah mau menyerah. Saya paling kayaknya bukan paling tantang ya, kalau kan pada challenge lagi, ya kan? Saya orang suka penasaran dan suka ditantang, ingin menciptakan sesuatu, gitu loh. Nah, dengan eksperimen, dengan hati saya, dengan kayaknya membiarkan diri saya terhanyut dalam berkarya dan menyerahkan hidup saya untuk berkarya, mungkin itu cinta yang timbul semakin hari semakin dalam sehingga menciptakan karya, dan itu adalah anak saya yang dapat berbicara sendiri. Ya, mungkin sampai ke Nicki Minaj atau Madonna, itu juga karena karya berbicara, itu paling penting poinnya. Ya. Mas tadi gimana dari anak teknik, anak hukum, sekarang buat kebaya dengan set pernak-perniknya, ini apa yang membuat mengarah ke situ? Jadi dari kecil itu saya suka mendesain baju sendiri, Mas. SD itu saya di SD Muhammadiyah, yang notabene hanya baju kurung polosan. Itu saya minta penjahit saya dibikin yang ada sininya, ada gelembungnya, pokoknya aneh-aneh gitu. Sininya ada retor-retor dan tidak dimarahi guru, terutama. Waktu itu mungkin masih agak santai, yang penting kau pakai baju kurung terserah gitu. Nah, dari situ kemudian saya menjahit baju pun mesti penjahitnya ngeluh, Mas. Kalau jahit jahit bajunya Mbak ini bisa 3 hari itu jadi 1. Padahal jahit orang lain 1 hari 3, karena ruwet desainnya gitu. Tapi saya tidak sekolah desain karena zaman dulu sama saya ambil seangkatan sama Mas Nadi juga. Orang tua mesti mintanya ke sekolah formal, kemudian cari kerja. Kalau saya nggak sih, kebetulan Bapak banyak usaha, jadi kamu tinggal milih aja kok susah gitu. Jadi saya sekolah dalam satu waktu di 2 tempat, di Fakultas Teknik Industri Kimia, saya ambil jurusan tekstil, dan hukum UGM itu satu waktu, Mas. Jadi saya ujian setengah jam ke sini, lari ke sini hanya untuk menyenangkan orang tua. Karena saya anak tunggal, jadi saya merasa saya harus bisa IPA dan IPS, saya harus teknik dan harus sosial. Saya saya memaksa diri sendiri untuk menyenangkan orang tua. Setelah lulus, orang tua saya punya banyak usaha,
ada beberapa pom bensin dan gas LPG. Saya diminta untuk mengurus itu. Saya hanya duduk manis menerima laporan anak buah, tapi saya nggak bisa, saya bete gitu. Saya duduk manis dari jam 8 sampai jam 3 sore, itu lama banget rasanya. Pengen lari aja dari situ. Itu hanya berlangsung berapa bulan, kemudian saya minta mengundurkan diri sama Bapak. Pak, saya nggak sanggup kalau ngantor, aku bilang gitu. Terus mau apa aja, terserah dia sama gitu. Bapak kan, mau ada ekspor impor juga. Mau apa? Udah saya coba semuanya itu. Saya nggak mau, saya maunya sendiri. Dari situ saya bikin pernak-pernik, makanya saya jadi instruktur craft akhirnya. Kemudian kenapa arsitek craft tapi kok baju gitu ya? Karena saya pertama jadi instruktur craft. Kemudian dari situ saya punya rental kebaya dari tahun 2003. Karena anak saya waktu itu model cilik, umur 3 tahun sudah fashion show. Dari sana saya mengembangkan ide-ide saya untuk membuat baju anak-anak tapi tanpa sekolah desain, jadi benar otodidak, mungkin seperti bahasanya dia. Walaupun waktu itu nggak ada internet ya mas, nggak ada internet, nggak ada juga, cuma di sini aja, semua di sini. Jadi saya pengen ini, pengen itu, banyak yang pesan, akhirnya kebablasan jadi bisnis. Makanya saya iri hati, fasilitas sekarang ini sangat mudah didapatkan. Ya kan, kalau kita ini ya harus berjuang, berimajinasi sendiri, ya kan. Tapi sekarang ini begitu mudahnya. Berarti kalau mencapai sebuah kesuksesan, ya sekarang bukan karena kesalahan dari buku atau kesalahan dari sosial media. Tapi saya kembali kepada teman-teman semua, bagaimana menggunakan dengan bijaksana dan bertingkah hati dan tahu saya ini siapa dan saya bisa apa. Itu yang paling penting. Oke. Nah, kebetulan nih di depan ada karyanya Rinaldi Ayunardi. Coba kita tanya-tanya ya, ini gimana dan apa? Boleh ikut saya? Kan jadi aksesoris kita tahu hanya di kepala, di telinga, di kalung. Sekarang itu aksesoris sudah berkembang sejauh ini. Kita mau minta penjelasan ini bagaimana dan apa sih? Oke, kalau aksesoris luas banget ya, dari sepatu sampai ke topi, ya kan. Jadi ada aksesoris namanya bros, juga sama, tapi bros dan ukuran besar, yang dimana ya jadi custom accessories atau custom jewelry. Jadi kalau ini bayangkan adalah kalung, tapi juga jadi aplikasi baju, juga bisa jadi bros. Jadi ketiga elemen itu jadi satu. Oke, jadi ini Mas Dian juga tahu ya, karena ini adalah acaranya Mas Emil adalah membawakan batik Indonesia, ya kan, dengan cara penuturan sendiri masing-masing desainer, bagaimana mengungkapkannya, yang apa yang disajikan, apa yang ditampilkan dengan ability masing-masing, gitu loh. Nah, aku kan bukan desainer gaun, bukan desain baju atau fashion ya. Nah, ini batik dari Emil, ya, dan dibantu oleh didesain oleh Mas Dani Satriadi. Oke, di sini kita lihat motifnya. Saya nggak mau kalau kayaknya motif batik itu dipotong-potong. Jadi sengaja bikin pattern dulu, patternnya baru dilukis, gitu, ya. Jadi ini inspirasinya saya ambil tetap karena ini batik, acara batik, jadi aku harus komitmen pada diri sendiri, di mana menggali atau mendapatkan inspirasi konsep semua dari batik. Jadi ini yang boleh dibilang kan 2D ya, kalau ini jadi 3D. Gitu. Jadi saya mengungkapkan itu dengan ya apa yang sudah ada di sini itu saya keluarkan lebih hidup lagi. Gitu. Tapi tekniknya ini adalah teknik dodok. Ya, saya selalu mencintai, tetap masih mencintai namanya handwork, kerjaan tangan, handmade semuanya. Ini ada dodok dan juga ada kawat itu adalah pilih-pilih. Jadi saya mengangkat teknik tradisional Indonesia ke lebih modern gitu. Dan kembali ke masalah haute couture tadi, haute couture di Paris itu adalah fashion dan semua hal yang dikerjakan dengan tangan, bukan mesin. Dan Rinaldi masuk dalam kategori itu ya. Nah tadi udah tukang-tukangnya juga pekerjaan tangan. Makanya ketika masuk ke haute couture week, pekan di busana di Paris, ya dia udah di dalam skema yang sama-sama pekerjaan tangan. Dan ini banyak yang bertanya laser cut ya? No, saya tidak pakai laser cut, semua itu dengan tangan. Semua tangan.
Karena saya percaya apa yang dikerjakan dari tangan, dari hati pikiran kita dengan gerakan tangan kita, itu buat saya itu lebih bernilai dan lebih bisa memberikan hidup dan bernyawa. Saya tidak menyalahkan teknologi, tidak. Tapi teknologi sebenarnya adalah mempermudah kita, tapi dia tidak kita gunakan sebagai dia yang mengatur kita. Nggak boleh. Dia pergunakan teknologi untuk bikin spiral serkat atau segala macam, itu pergunakan secara bijak. Sebenarnya kita ini yang menggunakan dia, jangan dia menggunakan kita. Gitu. Bahkan kalian akan kehilangan idealis, kehilangan jati diri, kehilangan siapakah diri kita ini yang sebenarnya. Makanya saya tetap mempertahankan dengan teknik tangan ini. Di situ saya lebih indah, di situ saya lebih bahagia untuk